Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Pradana, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan gastronomi, hukum, dan masyarakat. Bahasan ini dibuat dalam rangka mata kuliah ilmu perundang-undangan yang diampu oleh Dr. Temi Michael. Pada bahasan ini kita akan membahas tiga hal secara khususnya. Pertama adalah terkait dengan gastronomi, apa itu gastronomi, sejarah gastronomi, dan definisi dari gastronomi yang mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, saya ingin membahas terkait dengan sudut pandang hukum yang terkait dengan gastronomi, bagaimana hukum memandang gastronomi itu dalam perundang-undangan di Indonesia. Dan ketiga, saya juga ingin membahas bagaimana gastronomi dan hukum itu berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat. Oke, untuk pembahasan pertama kita akan membahas terkait dengan gastronomi. Secara definisi, gastronomi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti gastros atau perut dan nomos yaitu ilmu. Jadi secara harafiah, gastronomi dapat diartikan sebagai ilmu perut atau ilmu yang berkaitan dengan pencernaan atau seni tentang perut. Akan tetapi dalam studi multidisiplin, gastronomi memiliki pengertian adalah tentang hubungan antara makanan dan budaya yang mencakup seni menyiapkan dan menikmati hidangan lezat, serta aspek sosial, filosofis, dan historis di baliknya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, gastronomi adalah seni menyiapkan hidangan yang lezat atau tata boga, dikenal luas atau dikenal masyarakat sebagai tata boga. Sedangkan dalam makna yang lebih luas, gastronomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji hubungan antara makanan dan budayanya, termasuk asal-usul, proses perjalanan, pengaruh budaya, hingga filosofi di baliknya. Selanjutnya adalah terkait dengan sejarah gastronomi. Kita mengenal gastronomi secara esensi atau secara substansi itu sebenarnya sudah terjadi sejak masa prasejarah atau ketika manusia belum mengenal tulisan, yaitu adalah ketika manusia itu pertama kali menemukan api dan memasak, kemudian menciptakan api unggun untuk memproses makanan untuk dimakan bersama, itu sebenarnya sudah masuk dalam ruang lingkup gastronomi. Akan tetapi istilah gastronomi modern itu baru diperkenalkan oleh Joseph Bershock pada tahun 1801. Namun disistemasikan kembali oleh Jean Altemir Briand Savarin melalui karyanya Physiologie du Goût tahun 1825. Ini berkembang pesat di bangsa Prancis atau di negara Prancis karena di negara Prancis terkenal dengan tata cara penyajian makanan, pembentukan resep-resep makanan dan dunia tata boga. Sehingga di Prancis juga melalui peran Auguste Escoffier merevolusi makanan Prancis dan global dan menyederhanakan, kemudian menata kembali resep-resep klasik serta memperkenalkan manajemen dapur modern. Hal ini semakin membentuk gastronomi atau ilmu makanan atau yang secara harafiah di Yunani dikenal dengan ilmu perut itu menjadi sebuah khasanah ilmu pengetahuan. Di abad 20, konsep gastronomi molekuler muncul yang melibatkan penggunaan prinsip-prinsip ilmiah, kimia, biologi, fisika untuk menciptakan tekstur dan rasa makanan baru.
Hal ini dimaksudkan lebih pada sudut pandang eksperimental makanan atau minuman yang berkembang pada masyarakat modern saat ini. Perkembangan gastronomi di Indonesia ini adalah mencakup kekayaan cita rasa, budaya, dan sejarah kuliner tradisional Indonesia yang diwujudkan melalui berbagai hidangan lezat dan unik. Ini bukan hanya tentang makanan itu sendiri, tapi juga tentang cerita di balik setiap hidangan, bahan-bahan lokal, serta ilmu dan seni di balik persiapannya. Sehingga di Indonesia ini kemudian dikenal sebagai makanan tradisional atau kuliner masyarakat yang menceritakan terkait dengan kekayaan rasa, bahan, seni budaya, keterampilan memasak, sehingga menghasilkan pusat wisata kuliner yang menyebar di berbagai tempat di Indonesia. Secara keilmuan, di Indonesia pada tahun 2021, UGM mendirikan Pusat Kajian Kuliner dan Gastronomi di Indonesia atau PK2GI yang berada di Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Pusat ini didirikan untuk menjadi wadah bagi penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kuliner dan gastronomi Indonesia dengan tujuan mendokumentasikan dan mengembangkan kekayaan kuliner lokal secara ilmiah. Kita masuk ke bahasan selanjutnya adalah terkait dengan hukum dan gastronomi. Kalau kita beranjak dari pengertian hukum atau definisi hukum secara umum, dapat kita artikan sebagai hukum adalah serangkaian aturan dan norma yang bersifat mengikat, memaksa untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat guna menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Aturan ini bisa berbentuk tertulis seperti undang-undang atau tidak tertulis dan pelanggarnya akan dikenakan sanksi. Dalam prakteknya terkait dengan gastronomi atau ilmu perut dalam bahasa pengertian Yunani, aspek hukum terkait makanan lebih sering merujuk pada undang-undang dan peraturan yang mengatur keamanan pangan, labelisasi, sertifikasi halal, perdagangan, pariwisata gastronomi daripada sebuah hukum gastronomi tunggal sebagai bidang studi hukum. Secara umum pula dapat diartikan bahwa hukum dan gastronomi memiliki keterkaitan yang erat, terutama apabila produk dari gastronomi, makanan atau minuman dikonsumsi oleh masyarakat sehingga membutuhkan pengaturan secara regulatif yang ini dapat kita lihat tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak memiliki kodifikasi khusus yang khusus mengatur terkait dengan gastronomi. Kemudian saya akan bercerita tentang peristiwa hukum gastronomi. Ini dapat kita lihat atau kita ketahui bersama ketika ada sebuah klaim kuliner tradisional atau makanan tradisional antar dua negara tetangga. Klaim makanan tradisional Indonesia dapat merujuk pada pengakuan dan pelestarian wisata kuliner di Indonesia dari klaim negara lain atau promosi makanan tersebut sebagai identitas nasional. Makanan seperti rendang dan tempe telah diakui secara internasional, sementara makanan lain juga sering menjadi subjek perdebatan asal-usulnya, terutama dengan negara tetangga. Upaya seperti mendaftarkan makanan ke UNESCO dan mempromosikan melalui berbagai media juga dilakukan untuk memperkuat klaim dan melestarikan kuliner Nusantara. Beberapa makanan dan minuman tradisional Indonesia yang sudah diakui UNESCO adalah seperti rendang, tempe, lumpia Semarang, jamu, dan sayur besan. Rendang diakui sebagai warisan budaya tak benda, begitu juga tempe yang sedang dalam proses pengajuan. Dan lumpia sekarang diakui pada tahun 2014. Sedangkan jamu dan sayur besan juga masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Ini perlu dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi khasanah makanan atau kuliner tradisional di Indonesia.
sehingga klaim dari negara tetangga yang memiliki kesamaan budaya atau masih dalam satu rumpun budaya itu tidak bisa dengan mudahnya untuk mengakui atau mengklaim makanan tradisional atau kuliner tradisional itu sebagai milik mereka. Dengan adanya upaya pemerintah untuk mendaftarkan makanan-makanan tersebut, maka secara tidak langsung masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia bisa menarik manfaat, baik itu secara budaya maupun secara ekonomis, untuk memaksimalkan potensi makanan maupun kuliner tradisional di Indonesia. Terkait dengan hukum dan gastronomi adalah bahwa dengan tidak adanya klaim dari negara lain, dan itu murni menjadi milik masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan secara optimal. Tapi apakah pemanfaatan kuliner atau makanan tradisional di Indonesia itu menjadi satu hal yang lain? Mungkin pelanggaran hukum yang lain terkait dengan hak paten. Nah, apabila kita melihat dari ketentuan hak paten, bahwa unsur yang dibutuhkan dalam penetapan hak paten atau pendaftaran hak paten adalah unsur kebenaran dan produk yang didaftarkan tidak sebagai pengetahuan umum. Jadi apabila kita lihat dalam makanan atau kuliner tradisional ini tidak bisa memenuhi dua unsur untuk didaftarkan sebagai hak paten. Oleh karena itu, kepemilikan makanan tradisional ataupun kuliner tradisional di Indonesia itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Sehingga masyarakat ketika memproduksi atau memaksimalkan nilai ekonomis dari makanan kuliner tradisional itu, maka secara tidak langsung tidak melanggar hukum atau peraturan undang-undangan yang terkait dengan hak paten. Terus yang bahasan ketiga adalah kaitan gastronomi, hukum, dan masyarakat. Gastronomi dan masyarakat memiliki hubungan erat, di mana gastronomi mencerminkan budaya, tradisi, nilai sosial suatu masyarakat, serta menjadi sarana untuk membangun identitas, mempromosikan pemahaman lintas budaya, dan mendorong ekonomi. Gastronomi tidak hanya tentang makanan, tetapi juga seni menyiapkan, menyajikan, dan menikmatinya, yang terjalin erat dengan cerita, sejarah, dan kondisi geografis lokal. Seperti contohnya kisah Nuru Cium di Manggarai. Dan gastronomi di masyarakat ini merupakan sebuah cerminan budaya dan entitas. Sehingga makanan atau kuliner tradisional ini secara tidak langsung menjadi simbol sebuah peradaban atau sebuah masyarakat. Apabila kita melihat, memakan atau merasakan makanan tradisional semisal pecel, maka kita akan teringat dengan budaya, dengan entitas, dan kelompok masyarakat yang berada di sekitar kota Madiun dan sekitarnya, atau di Jawa Timur bagian barat. Bila kita makan atau merasakan atau menikmati makanan gudeg, maka kita akan senantiasa terasosiasi atau diingatkan tentang khasanah budaya, tentang khasanah masyarakat, entitas kelompok masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga erat kaitannya gastronomi, kuliner, makanan tradisional itu dengan identitas, dengan cerminan budaya masyarakat. Sekaligus gastronomi dapat berfungsi sebagai kekuatan pemersatu yang lebih kuat dari bahasa atau pengaruh laut di masyarakat. Melalui kegiatan makan bersama, orang-orang dapat mempererat ikatan sosial dan rasa kebersamaan. Seringkali kita memanfaatkan acara untuk makan bersama, bertemu dengan keluarga, dengan menyajikan makanan atau kuliner tradisional. Melalui makanan atau kuliner tradisional tersebut, terkadang itu semakin mendekatkan kita sebagai masyarakat, sebagai keluarga, dan sebagai pribadi. Itulah manfaat gastronomi bagi masyarakat. Dan terakhir, kesimpulan dari bahasan ini adalah gastronomi adalah sebuah pengetahuan yang sudah hidup dan berjalan di masyarakat, baru disistematika menjadi ilmu pengetahuan di abad modern, kira-kira sekitar abad 20. Gastronomi berkait erat dengan hukum, bahwa gastronomi sebagai sebuah produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan atau produk komersil
atau bersinggungan dengan kehidupan masyarakat perlu diatur dalam perundang-undangan untuk melindungi dan menjamin kepentingan masyarakat. Gastronomi dalam bentuk kuliner tradisional seringkali memunculkan perdebatan klaim antar negara karena memiliki nilai ekonomis. Sehingga dengan pendaftaran kuliner atau makanan tradisional di UNESCO sebagai warisan dunia non-benda dapat memberikan kepastian atas klaim dan melindungi kepentingan ekonomis masyarakat. Dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomi dari warisan kuliner tradisional karena dalam pengaturan hukum terkait dengan hak paten tidak dilarang. Karena makanan atau kuliner tradisional dan beserta resep-resepnya merupakan pengetahuan umum yang banyak diketahui oleh masyarakat. Sehingga sepanjang tidak terdapat inovasi atau kebaruan atau eksperimen terhadap makanan atau minuman kuliner tradisional tersebut, maka masyarakat bebas untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari makanan kuliner tersebut dalam bidang gastronomi secara maksimal. Demikian bahasan terkait dengan gastronomi, hukum, dan masyarakat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Silakan untuk memberikan saran dan kritik terhadap bahasan ini untuk memperbaiki pengetahuan dan wawasan kita bersama ke depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share pada teman-teman Anda. Terima kasih. Salam.